Siap dimulai nggih? Kalau siap dimulai bisa acungkan jempol seperti ini Bu di layar. Bapak Ibu. Sudah siap Pak. Ya, yang sudah siap silakan acungkan jempol. Oh ya, siap. Ya, sudah siap. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap silakan acungkan jempol di layarnya. Oh, udah siap-siap menerima materi ya ini ya. Oke. Ya, alhamdulillah juga sudah bergabung di tengah-tengah kita Ketua DST Indonesia Ustaz Tahmizul begitu nggih. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Sehat Ustaz Fahmi? Mohon maaf Ustaz, belum terdengar Ustaz. Oh ya, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, kita mulai nih Bapak Ibu nih karena Ustaz Fahmi juga sudah siap di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ustaz Fahmi Zulkarnain MPD selaku Ketua CSIT Indonesia. Yang saya hormati pemateri kita Ustadz Yuda Wirawianto selaku Business Expert dan Ustadz Khairul Umam SPD MT selaku Direktur IT Akla Academy. Pertama dan paling utama marilah kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mengikuti kegiatan webinar dengan judul Transformasi Sistem Pendidikan Digital di tahun 2022. Dengan keadaan sehat, dengan keadaan sempat, semoga dengan agenda kesempatan hari ini akan buka cakrawala kita terkait dengan persiapan transformasi sistem pendidikan di tahun 2022. Mari Bapak Ibu yang saya banggakan, seluruh peserta webinar pada kesempatan siang hari ini, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu, mohon izin saya Isnan Daryawan akan membacakan agenda pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang insya Allah nanti akan kita membaca bareng-bareng surat Al-Fatihah. Kemudian akan dilanjutkan oleh keynote speaker oleh Bapak Fahmi Zulkarnain, Ketua CSIT Indonesia. Kemudian masuk acara inti. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yuda Wirawianto. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Khairul Umam SPD MT. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai agenda dalam seminar Transformasi Sistem Pendidikan Digital di tahun 2002 dengan melafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita semuanya telah membaca surat Al-Fatihah, agenda seminar pada kesempatan siang hari ini yang berkaitan dengan transformasi sistem pendidikan digital di tahun 2022 bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dan menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Mengejak acara yang kedua yaitu keynote speaker ataupun memberikan arahan sambutan di kesempatan siang hari ini. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua CSIT Indonesia Ustadz Fahmi Zulkarnain yang luar biasa hari ini sangat bersinar-sinar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Sudah menyaksikan dan melihat Ustadz Zulkarnain senyum itu sudah ayem begitu kan, sudah menenteramkan Ustadz. Maka Ustadz kami persilahkan Ustadz. Baik ya, terima kasih Pak Isnan, Ya, Ustadz. Moderator kita yang juga luar biasa pada hari ini. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian serta sekolah online jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia yang saya hormati Mas Yuda, Mas Umam ya, Mas Urwah juga di para narasumber kita pada siang hari ini luar biasa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa bertemu secara online pada acara yang sangat penting ini. Sebuah gagasan besar yang sedang dirancang oleh jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia untuk mentransformasi sistem pendidikan digital. Ada upaya-upaya di JSIT Indonesia untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan, dengan dinamika, dengan perubahan-perubahan yang terus secara cepat bergerak. Terlebih lagi ada sebuah kondisi yang kita juga tidak duga sebelumnya, yaitu apa? Yaitu pandemi. Pandemi ini ternyata banyak mengakselerasi, terutama dalam dunia digital. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita sekarang terbiasa dengan aplikasi Zoom. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ada yang tidak kenal Zoom di sini nggak? Ya, ada 79 orang ya. Ada nggak yang tidak kenal Zoom? Yang tidak kenal Zoom mohon tunjuk tangan. Ada ya, nggak kenal semua ya. Ya, jangankan kita ya, anak-anak kita juga di SD itu familiar dengan Zoom. Mereka terbiasa berinteraksi dengan video conference seperti itu. Saya teringat tahun 2017 kita bekerja sama dengan mitra kita di Malaysia. Kita mengadakan rapat dengan Zoom karena ada yang di Malaysia, ada yang di Indonesia, ada di tempat lain. Kita mengadakan rapat secara online dengan Zoom. Bagi kami pada saat itu ya tidak familiar ya, tidak terbiasa dengan rapat-rapat seperti itu. Tapi kami lakukan ya, kita lakukan. Ada beberapa kegiatan pembelajaran, kegiatan pelatihan yang juga diselenggarakan itu berbasis online karena pesertanya tersebar di berbagai wilayah, di berbagai negeri. Dan kita JSIT Indonesia itu terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan itu hanya sebagian kecil saja dari kita yang ikutan ya. Tidak semua. Tapi hari ini saya yakin hampir seluruh rakyat Indonesia ini kenal Zoom itu ya. Bukan cuma kenal tapi menggunakan dan digunakan setiap hari. Jadi ada akselerasi yang kita lihat sekarang. Bagaimana percepatan itu terjadi. Dan bagi kami di Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia ini tentunya tidak boleh ketinggalan. Ya, nanti narasumber akan menyampaikan berbagai rancangan yang sudah kami buat di Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, di JSIT Indonesia, dalam mereka merespon ini. Dan kami ingin sekolah-sekolah yang berada pada naungan JSIT Indonesia juga ikut merasakan, ikut menikmati
suasana ini. Ke depan kita yakin bahwa percepatan digital ini tidak mungkin dicegah lagi. Dia akan terus merambah, bahkan pada aspek kehidupan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika pada hari ini kita sudah mengimplementasikan aspek digital ini dalam pembelajaran di sekolah, bahkan mungkin ke depan sekolahnya pun juga berbentuk digital jangan-jangan. Dan kita sudah mulai melihat arah ke sana gitu. Apalagi dengan perkembangan yang dirasa sangat cepat itu dalam dunia metaverse, kita melihat ada ruang-ruang yang lama-lama kita juga kesulitan untuk mengikutinya jika kita tidak adaptif dengan perkembangan tersebut. Ya, kita terus akan memodernisasi sistem pembelajaran di JCT, di sekolah-sekolah Islam terpadu, dan sekolah-sekolah Islam yang barangkali ke depan juga akan bergabung dengan JCT Indonesia. Jadi kita akan mengajak bersama-sama seluruh anggota yang hari ini mudah-mudahan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan sekolah online ini untuk bisa merasakan, menikmati. Tentunya hal ini akan membutuhkan berbagai sumber daya yang kita miliki ya. Pada dasarnya perkembangan digital ini akan mendorong proses itu menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih murah. Jadi banyak hal-hal yang bisa disimplifikasi dengan teknologi, terutama teknologi digital, teknologi informasi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita itu lambat laun akan semakin masuk ke wilayah tersebut. Hari ini kita dengan mudah bisa membeli barang, tidak perlu ke lokasi tokonya, cukup dari rumah kita, sambil rebahan kita bisa membeli makanan. Sambil rebahan kita bisa membeli barang. Sambil rebahan kita bisa menyelesaikan banyak tugas-tugas, banyak kegiatan-kegiatan kita sehari-hari secara digital. Ya, kita tidak bisa lagi mencegah hal itu. Sudah banyak terjadi bagaimana bisnis-bisnis yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat ini bertransformasi. Kita tidak tahu dalam 2-3 tahun ke depan transformasi apa lagi yang akan kita rasakan. Sekarang kita bisa merasakan bagaimana pentingnya teknologi digital ini. Namun 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita perlu bisa meraba kemana arah dari perkembangan teknologi ini gitu. Apalagi sekarang secara kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional juga mengembangkan seperti misalkan layanan learning management system yang bisa dimanfaatkan oleh para guru di seluruh Indonesia ya, untuk memanfaatkan teknologi digital ini dalam pembelajaran mereka. Dan kita insya Allah JCT Indonesia juga akan berpartisipasi, akan memasuki ruang-ruang tersebut. Kita sedang mempersiapkan learning management system yang nanti akan dikelola secara profesional oleh rekan-rekan kita yang sekarang akan menjadi narasumber ya, yang nanti dari beliau-beliau ini akan kita mendapat gambaran yang jelas kemana kira-kira arah dari pengembangan teknologi digital ini dalam turut mensupport peningkatan mutu dari pendidikan di sekolah-sekolah Islam terpadu. Harapan kita nanti banyak sekolah-sekolah kita yang bisa terlibat, bisa ikut serta, berpartisipasi ya, dalam model-model pembelajaran yang dikembangkan tadi. Kita sekarang sudah punya buku-buku tematik. Nah, barangkali ke depan buku-buku tematik ini akan dilengkapi dengan akses di dunia maya
sehingga nanti kualitas dan kuantitas yang bisa didapatkan oleh anak didik kita akan semakin meningkat. Jika dulu kita menggunakan media belajar, bahan ajar yang statis, berbentuk buku, ya. Nah, sekarang kita bisa mengembangkan hal itu, kita bisa lengkapi sehingga bisa lebih dinamis. Ada video, ada audio, ya, ada animasi, ada interaksi yang bisa dilakukan oleh para siswa. Pada akhirnya nanti dunia maya ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kita berharap pada titik tersebut JICT Indonesia dan sekolah-sekolah Islam terpadu sudah dengan siap menghadapinya. Kita akan terus mengembangkan pola pembelajaran hybrid. Jadi nanti bagaimanapun layanan-layanan online itu akan tetap relevan. Meskipun barangkali jika sudah para siswa nanti mengadakan pembelajaran tatap muka, PTM, pembelajaran tatap muka. Kalau sekarang PTM, pembelajaran tatap monitor. Jadi sama singkatannya. Ya, meskipun nanti sudah PTM masuk 100%, layanan digital saya berpikir tidak mungkin kita kita hindari. Kita kembali lagi ke 3 tahun yang lalu gitu nggak mungkin. Ya, insya Allah nanti sekolah-sekolah di jaringan kita, anggota-anggota yang ada di jaringan sekolah Islam terpadu ini akan menjadikan ini sebagai bagian dari strategi yang akan dikembangkan oleh yayasan masing-masing. Dan kita, platform yang akan kita tawarkan ini akan bisa menjawab hal itu. Ya, ada biaya, pasti ada biaya. Cuma tentunya pembiayaan yang terjangkau, yang bisa dinikmati oleh berbagai sekolah yang ada di JICT Indonesia. Jangan khawatir dengan biaya-biaya yang mahal, yang memang teknologi IT, teknologi yang tidak bisa dibilang murah ya. Tetapi ketika sudah terjadi penggunaan secara masif, harga akan semakin murah. Jadi semakin banyak rekan-rekan yang ada di sekolah Islam terpadu berpartisipasi dalam layanan tersebut, tentunya akan semakin murah. Atau ada skema-skema pembiayaan lainnya yang bisa ditawarkan nanti ke depan, yang barangkali orang tua siswa juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, atau mudah-mudahan juga bisa gratis sepenuhnya. Itu semua tergantung dari bagaimana partisipasi yang ada. Semoga sekolah-sekolah juga memiliki keinginan kuat untuk bisa menggunakannya. Learning management system yang akan dikembangkan ini tentunya dirancang dengan sebaik mungkin, secara profesional, ya, tidak kalah dengan berbagai platform yang sudah ada sekarang. Kita juga didukung oleh rekan-rekan kita di media yang sudah berpengalaman dalam dunia tersebut ya. Sini ada Mas Ruah, ada Mas Suda, sehingga nanti produk-produk yang kita berikan itu juga tidak kualitasnya bisa sebaik mungkin. Mungkin sebagai pembuka, ya, saya tidak akan berpanjang kata. Kita ingin lebih banyak mendengarkan sajian-sajian dari para narasumber. Selamat mengikuti kegiatan online ini. Nanti jika ada hal-hal yang memang ingin dieksplorasi lebih dalam, ya, kita persilakan untuk langsung ditanyakan kepada para narasumber, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dari saya, selamat melaksanakan kegiatan sekolah online ini. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa dibawa pulang, bisa disampaikan oleh para pengurus yayasan, pengelola sekolah yang ada di sekolah masing-masing, dan secara penuh bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz Fahmi Zulkarnain, selaku Ketua CST Indonesia yang telah menyampaikan gambaran ke depan CST Indonesia, di mana kita harus menghadapi transformasi digital, terutama di transformasi digital pendidikan. Kalau kita masih ingat, Bapak Ibu semuanya, kita di tahun 2006, kita pernah menyaksikan iklan Telkomsel. Kalau tidak salah itu momentumnya adalah Idul Fitri di tahun 2006. Nah, di tahun itu kita menyaksikan bahwasanya ada gambaran bahwasanya ada percakapan jarak jauh, di mana di situ kita lihat kakek yang rindu dengan cucunya, kemudian memegang HP yang waktu itu jadul begitu, tapi sudah menggambarkan tatap monitor tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hamizul, tatap monitor. Kalau sekarang namanya mungkin video call begitu. Tahun 2006. Nah, baru-baru kali ini kita mungkin sudah 2-3 tahun ini kita menyaksikan ada bertatap monitor, bisa berbicara langsung di depan monitor bersama yang kita tuju. Itu telah disampaikan, digaungkan di tahun 2006. Kalau tidak salah itu iklan Telkomsel tahun 2006, momentumnya adalah Lebaran. Jadi benar yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Zulkarnain, kita harus siap menghadapi transformasi pendidikan. Untuk itu, CSIT Indonesia mengadakan pertemuan hari ini, sekolah online transformasi pendidikan digital di tahun 2022. Dan yang paling penting tadi disampaikan oleh beliau adalah kita harus siap, dan ketika nanti jumlahnya banyak, maka akan memperingan biaya untuk semuanya. Begitu nggih Pak Satami nggih. Sehingga sebisa mungkin hari ini mari Bapak Ibu, karena tadi kita masih melihat baru di angka 112, mari diajak teman-teman yang lain bisa bergabung kembali, karena insya Allah setelah ini kita akan mendapatkan gambaran utuh apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Fahmi Zulkarnain. Beliau menyampaikan tentang perkembangan persiapan CSIT menuju transformasi pendidikan, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau di pakarnya transformasi pendidikan digital. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi kegiatan hari ini ke teman-teman yang lain. Berharap nanti sampai di sesi akhir bisa mencapai 500 partisipan. Karena pada kesempatan hari ini baru di angka 113 partisipan. Tapi saya sangat meyakini 113 partisipan ini adalah utusan dari masing-masing yayasan atau utusan dari masing-masing sekolah. Mungkin Bapak Ibu semuanya adalah para koordinator IT di sekolahnya masing-masing, sehingga dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun Ketua Yayasan untuk mengikuti agenda pada kesempatan siang hari ini. Semoga 113 ini juga sudah mewakili 113 lembaga di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, sekali lagi mohon bantuannya untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman, kolega, teman Jawa di CSIT. Semoga nanti bisa tambah banyak, tambah gayeng, sehingga kita bisa mengikuti agenda ini dan bisa ditindaklanjuti bersama, sehingga transformasi pendidikan di CSIT benar-benar utuh, seutuh-utuhnya. Bapak Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan paparan yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ustadz Yuda Wirawianto dan Ustadz Khairul Umam SPD MT. Kita sapa dulu Ustadz Yuda. Assalamualaikum Ustadz Yuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz Yuda sudah bergabung dengan Zoom.
Ustadz Khairul Umam juga Pak Istanirwan. Atau langsung Ustadz Khairul Umam dulu? Ya nggak apa-apa. Oke. Halo, assalamualaikum. Kedengeran suara saya? Oh, terdengar Ustadz. Iya. Dengar. Afwan, tadi hostnya masih belum buka mic. Oke, siap. Siap. Monggo Ustadz Yuda terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi, Ustadz Isnandariawan, Mas Khairul Umam, beserta rekan-rekan di JSIT lainnya. Alhamdulillah senang sekali bisa ikut bergabung di sini untuk mungkin sharing gitu ya. Untuk sharing bagaimana transformasi digital ini di dalam industri pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang mungkin tidak mau, suka tidak suka ini akan terjadi. Nah, pada tahap awal kemarin sempat ngobrol-ngobrol, JSIT ini kan memang visi misinya bagus. Artinya ingin memberikan satu alternatif atau mungkin sebuah layanan pendidikan yang basis dasarnya adalah pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, mungkin kita semua di sini tahu betul bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keilmuan dan pendidikan. Tapi mungkin hari ini inovasi atau kreativitas sekolah-sekolah Islam umumnya, mungkin khususnya yang ada di Indonesia, belum memiliki preposition lead yang cukup signifikan. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua yang saya hormati, mungkin di sini saya ingin berbagi dari pengalaman yang saya sudah berkecimpung di dunia konten dan di dunia digital. Saya memperhatikan tren, mungkin bahasanya kalau kita sebut industri pendidikan ini, hype-nya sudah berubah. Kita tahu ada sekolah A, sekolah B yang basisnya itu adalah online, mungkin kemarin ada sekolah sekolah Merdeka atau apa gitu ya. Itu ke depan ini akan sangat diminati. Nah, kenapa kita hari ini harus mulai fokus untuk belajar dan mengupgrade diri di dalam penggunaan sistem teknologi di dalam pendidikan kita? Kita harus hadir sebisa mungkin itu sebagai salah satu institusi terbaik menghadirkan alternatif terbaik dengan menggunakan platform teknologi ini. Salah satu contoh, kita berharap dengan adanya platform yang kita buat ini, komunikasi ke depan antara kurikulum dan cita-cita besar yang diterapkan di JSIT itu bisa dikomunikasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan mengasimilasi teknologi platform digital untuk pendidikan kita, kita berharap bahwa posisi sekolah-sekolah kita atau yayasan-yayasan kita di tengah-tengah masyarakat ini bisa lebih terlihat lagi. Gitu, mungkin yang tadinya website sekolah kita biasa-biasa saja, dengan adanya ini kita bisa buat lebih interaktif, kita bisa buat lebih terbuka lagi, kita bisa buat lebih outstanding lagi di dunia digital. Harapannya kita bisa bermitra untuk gimana caranya memboosting dengan platform yang kita sediakan atau apa yang kita akan buat ini, kita bisa memboosting posisi anggota kita atau sekolah-sekolah yang memang tergabung di sini itu lebih outstanding di dunia digital. Basic dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini mengkampanye konten-konten digital, kita bisa sharing nanti ke depan. Apa bedanya sekolah kita hari ini setelah mengadopsi sistem platform digital? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
harapannya kita bisa memberikan komunikasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, sebuah layanan pendidikan yang memungkinkan kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, antara sekolah dengan murid, antara sekolah dengan masyarakat, itu lebih mudah gitu. Yang tadinya mungkin kita mungkin hari ini kita kalau orang tua itu komunikasinya mungkin sebagian dari kita masih menggunakan basis manual. Harapannya ke depan kalau kita bisa menunjukkan bahwa sekolah kita ke depan akan sanggup berkomunikasi dengan lebih efisien untuk menghadirkan layanan yang baik, artinya sekolah kita punya kurikulum, punya konten, punya milestone, punya target pencapaian yang sejak awal kita bisa komunikasikan dengan para orang tua. Sehingga kerjasama antara orang tua dan sekolah bisa terbangun dengan baik. Bahkan kritik dan saran pun akan tersedia di dalam satu platform. Yang berikutnya, kemudahan untuk siswa. Siswa akan mendapatkan konten-konten yang katakanlah memang kita sediakan dalam bentuk sekreatif mungkin. Artinya ke depan memang salah satu pertempuran yang paling penting, yang paling urgent, bagaimana cara kita mendeliver konten-konten atau pelajaran-pelajaran sebahagia mungkin dan seefektif mungkin gitu ya. Karena mungkin sebelumnya saya di pengalaman industri di digital content itu kan biasa terexercise bagaimana cara mendeliver sebuah pesan dengan konten yang menarik, bisa dibilang begitu. Dan konten menarik ini impact-nya adalah akan membuat student atau orang tua kita ini merasa betah atau merasa terlayani atau merasa terasis bahwa delivery konten pelajaran kita dengan menggunakan platform teknologi bukan saja hanya efisien dan efektif, tapi juga kreatif. Sehingga anak-anak akan lebih gampang untuk mengulang-ulang pelajaran, orang tua juga bisa memantau bagaimana perkembangan anak di sekolah dengan real time atau dengan mudah gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya platform ini, Bapak Ibu sekalian, itu posisi yayasan atau posisi kita sebagai penyedia pendidikan itu bisa menjawab tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Ya, kita tahu ya anak-anak zaman sekarang itu udah nggak lepas dari gadget gitu. Kalau misalkan kemarin mereka hanya hobinya sekarang kan di gadget itu lihat YouTube, lihat konten-konten film, games. Jadi volume mereka di depan laptop, di depan komputer, di depan handphone itu udah intensitasnya cukup tinggi gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk dan menyesuaikan diri bahwa kita juga bisa hadir di platform-platform yang mereka biasa akses dengan mudah, dengan konten-konten yang memang sesuai dengan behavior anak-anak kita hari ini. Nah, harapannya ini bisa meningkatkan efektivitas belajar dan mengajar, mempermudah para guru, sekolah, dan orang tua untuk bisa mendorong anak-anaknya bisa lebih mudah mengakses konten-konten pembelajaran yang memang kita sudah sediakan di dalam platform kita ini. Lalu kemudian end goal-nya apa? Kalau misalkan kita sudah mengadopsi konten platform digital. Jadi platform digital ini nggak cuman bisa kita, ya udah banyak ya platform digital hari ini gitu. Yang paling penting adalah kreativitasnya di dalam digital ini juga kita sangat perhatikan. Dan kita berharap apa yang kita bangun ini dengan kerjasama bersama platform kita ini bisa katakanlah bisa lead
bisa lead di market atau bisa lead di Indonesia pada khususnya, bahwa kita JSIT siap bertransformasi dengan platform teknologi yang baik dan dengan kreativitas yang baik, dengan kualitas juga yang baik. Nah, ini tentunya butuh di dalam perjalanannya butuh masukan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan butuh juga partisipasi juga untuk bisa katakanlah mencoba atau memeriksa apa yang sudah baik dan apa yang belum baik. Harapannya ke depan dengan adanya ini, posisi tawar sekolah atau penyedia pendidikan yang ada di sini itu bisa stand out di tengah-tengah masyarakat, atau bisa bilang bahwa mulai hari ini kita punya konten-konten yang lebih atraktif, interaktif, dan menarik buat anak-anak, dan ini pemantauannya juga lebih mudah. Kalau misalkan servis dari apa yang kita bisa berikan bertambah, otomatis kepercayaan juga akan bertambah. Minat masyarakat terhadap pendidikan Islam akan juga bisa bertambah. Dan mungkin value preposition kita juga akan bisa bertambah. Mungkin itu sedikit banyak secara umum yang bisa saya sampaikan di sini. Harapannya dengan adanya konten digital yang kita buat dan disertakan dengan kreativitas yang memang sesuai dengan behavior anak-anak kita hari ini, artinya konten-konten pembelajarannya kita buat semenarik mungkin seperti itu. Harapannya adalah minat belajar bertambah dan anak-anak juga bisa lebih konsentrasi lebih lama dengan konten-konten pembelajaran yang memang bisa kita sediakan dengan cara yang sangat kreatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Singkat saja, intinya adalah ke depan kita hadir sebagai alternatif solusi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini dalam bertransformasi digital di dalam proses pembelajaran pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Yuda Wirawianto, business expert, yang tadi menyampaikan mau tidak mau dunia pendidikan akan menghadapi yang namanya transformasi digital, gitu ya, Ustaz ya. Dan beliau memberikan gambaran bahwasanya ketika nanti kemasan dalam pembuatan konten ini bisa menarik, maka akan meningkatkan daya kesenangan siswa, sehingga nanti akan menambah konsentrasi siswa dalam menerima pelajaran. Terlebih ketika konten-kontennya menarik, orang tua juga akan merasa telayani, merasa senang, sehingga akan berimpact kepada regulasi keuangan di sekolah masing-masing, seperti itu ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Oke, demikian Bapak Ibu penyampaian singkat dari Ustaz Yuda Wirawianto, dan nanti akan disambung setelah ini oleh Ustaz Khairul Umam, SPD MT, Direktur IT Akla Academy. Assalamualaikum Ustaz Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Ya, oke. Maka Ustaz, selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Khairul Umam. Monggo Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Fahmi Zulkarnain selaku Ketua Umum JSIT, dan juga Ustadz Isnan selaku moderator atau MC ya, dan juga Ustadz Yuda dan Ustadz Urwah ya, dan seluruh Ustadz dan Ustazah sekalian yang ada di Zoom ini ya, ada di JSIT. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap monitor, tadi kata Ustadz Fahmi ya, yang memang sudah 2 tahunan ini ya kita aktivitas
pembelajarannya lebih banyak menggunakan perangkat ya, baik handphone ataupun laptop atau komputer seperti itu. Kalau dulu di masa-masa sebelum pandemi ya, persaingan antara sekolah dalam hal pemanfaatan teknologi pembelajaran atau khususnya di e-learning ya. Kalau dulu persaingannya antara punya dan tidak punya. Ada sekolah yang sudah menggunakan, ada sekolah yang belum menggunakan. Jadi antar sekolah bisa saling bersaing. Sekolah saya sudah menggunakan, oh sekolah sana belum menggunakan gitu. Jadi sebuah nilai tambah tersendiri gitu. Itu berlaku pada saat sebelum pandemi. Sehingga keberadaan e-learning ya, atau learning management system menjadi sebuah nilai tambah bagi sekolah tersebut ya, dan juga memberikan daya tarik tersendiri bagi orang tua dan siswa. Tapi ketika sudah masuk ke masa pandemi, maka persaingannya berbeda sekarang. Persaingannya berbeda. Kalau dulu persaingannya antara punya dan tidak punya, sudah memiliki atau belum memiliki ya, learning management system atau e-learning. Tapi kalau sekarang semua sekolah sudah punya, ya, semua sekolah sudah menggunakan. Ya. Minimal menggunakan pembelajarannya menggunakan WhatsApp ada, karena di salah satu sekolah ada yang seperti itu, kirim tugas pakai WhatsApp kemudian dikerjakan nanti diantar lagi ke sekolah dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu. Atau mungkin ada juga yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Atau mungkin ya tadi yang juga kesehariannya terbiasa menggunakan Zoom meeting ya, atau mungkin Google Meet dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang pada saat ini persaingan antara punya atau tidak punya sudah tidak berlaku karena semua rata-rata sudah punya. Ya. Jadi sekarang persaingan antara e-learning ini itu persaingannya bukan antara punya dan tidak punya, tapi persaingannya pada ya, seberapa baikkah e-learning yang dimiliki, seberapa validkah ya, learning management system yang dimiliki ya, bisa menghasilkan output yang lebih valid ya, lebih efektif ya, sehingga perbedaan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline-nya itu bisa gap-nya bisa lebih dipersempit seperti itu. Karena mengkonversi pembelajaran offline ke pembelajaran online ini sebuah sebuah tantangan tersendiri. Kita tahu di tahun 2020 mungkin bagi yang pernah membaca hasil surveinya, ya, Kemendikbud pernah melakukan survei. Ada tiga hal tahun 2020 survei kurang lebih bulan September kalau tidak salah output. Ada tiga hal yang menjadi tantangan ya, sebutnya menjadi tantangan supaya kita lebih optimis yang menjadi tantangan dalam pembelajaran online. Yang pertama yang menjadi tantangan di pembelajaran online, yang pertama adalah siswa sulit untuk konsentrasi. Ya. Siswa sulit untuk konsentrasi. Itu hasil surveinya. Mungkin nanti bisa dilihat hasil surveinya. Siswa sulit konsentrasi. Ya, biar bagaimanapun kadang-kadang kalau menggunakan Zoom meeting seperti ini ya, kalau sudah lama-kelamaan kadang-kadang dari mulai tegak begini lama-kelamaan kalau siswa tuh tiba-tiba tiduran gitu ya. Kemudian lama-lama off cam gitu. Rebahan gitu ya. Nah, ya saya tahu seperti itu karena itu juga terjadi di rumah gitu ya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, siswa sulit untuk fokus. Ya. Karena apalagi aktivitas di rumah ya, jangankan siswa ya, pelajar yang usianya jauh lebih muda dibanding kita saat ini, kita saja yang di usia sudah dewasa
untuk ya terkadang kemampuan kita untuk fokus di menggunakan media-media daring itu dibandingkan dengan menggunakan aktivitas luring ya atau offline itu jauh berbeda seperti itu. Ya kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Baik. Nah, jadi itu yang pertama tentang fokus. Padahal kita tahu ya kalau anak-anak main game ya kita tahu mereka dengan gadgetnya gitu ya. Mereka ya kita lihat di masyarakat kita mereka pada bermain game gitu ya. Nggak ada istilah tidak fokus ya. Mereka tetap fokus gitu. Padahal daring gitu. Jadi masalahnya bukan masalah daring sebenarnya gitu. Jadi kalau kita kemudian ya istilahnya membela diri gitu ya bahwa ya ini kan karena daring gitu ya. Kalau daring ya begini gitu ya. Nah, tapi terbukti siswa-siswa pelajar mereka daring juga bermain di handphonenya ya di laptopnya tapi mereka bisa fokus gitu ya. Jadi bukan masalah daringnya juga. Meskipun memang ada perbedaan, tapi ini menjadi tantangan sih harapannya. Kemudian yang kedua, hasil surveinya menyebutkan bahwa tantangan yang terjadi pada pembelajaran online itu adalah siswa sulit memahami. Ya, sudah tadi ditambah tidak fokus, ya efeknya juga jadi memahami sulit gitu. Ditambah biasanya di sisi memahami ini masalah adaptasi. Masalah adaptasi bukan hanya siswanya, tapi bagi pengajar ya kita sebagai pengajar ya dalam hal menyampaikan memang perlu adaptasi. Kalau di dunia offline kita sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun gitu ya, sudah mengalami itu sehingga adaptasinya ya sudah terbiasa gitu. Ya, sudah terinternalisasi ya. Kita mengajar di kelas sudah terbiasa dan sudah refleks saja gitu. Tapi mengalami masa-masa pandemi dan mendeliver pembelajaran melalui media Zoom meeting, Google Meet, ya, atau yang lain sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri ya, dan adaptasinya belum tuntas gitu ya. Adaptasinya belum tuntas. Ada yang ya masih mengalami kesulitan, gitu. Masih mengalami kesulitan. Ya artinya kemampuan siswa untuk memahami ya ini sebenarnya juga tadi sebagai sebuah tantangan. Gitu. Karena memang siswanya juga perlu adaptasi dan juga kita sebagai pengajar juga perlu adaptasi juga. Gitu. Kepiawaian kita dalam mendeliver pembelajaran menggunakan media daring ya itu memang tidak sepiawai waktu kita memberikan dalam hal offline karena offline sudah bertahun-tahun ya seperti itu. Jadi wajar gitu ya, wajar perlu adaptasinya gitu. Tapi memang itu menjadi tantangan. Jadi memang yang kedua masalah kesulitan memahami. Tapi lagi-lagi ini ya kita ditantang juga gitu ya. Bukan karena online-nya sekali lagi gitu ya. Karena gadget ya, kemudian permainan online dan sebagainya semuanya online gitu ya. Mereka kadang-kadang nggak dikasih tahu gitu ya. Tidak dikasih tahu bagaimana cara untuk klik sana, klik sini gitu. Tapi mereka bisa. Mereka bisa dengan sangat piawai. Bahkan kadang-kadang kita sendiri kok bisa begini, kamu tahu dari mana gitu ya. Malah anak saya itu waktu kemarin lancar membacanya itu salah satunya ya. Waktu itu dia belum lancar membaca, kemudian dia jadi bisa gitu ya, bisa lancar membaca karena kadang-kadang tiba-tiba dia suka pesan di Tokopedia dan sebagainya ya. Dia bisa baca ini karena mau tidak mau dia harus bisa membaca gitu. Akhirnya dia membaca lancar gitu. Karena order-order Tokopedia gitu. Oke, seperti itu. Jadi yang kedua masalah memahami. Lagi-lagi ini kita tertantang gitu. Hasil surveinya seperti itu. Kemudian yang ketiga masalah di hasil survei tersebut menyebutkan masalah dalam pembelajaran daring ya, tantangannya adalah siswa tidak bisa bertanya kepada guru. Jadi surveinya tiga hal tersebut. Nah ini menjadi tantangan bagi kita ya khususnya bagi
kami yang sedang mencoba, rekan-rekan yang sedang mencoba untuk membangun sebuah sistem bersama yang nanti akan kita gunakan ya di bawah JSIT ya, yang saat ini, dan juga mungkin para ustadz dan ustadzah sudah mengetahuinya bahwa kita sedang membangun ya yang disebut dengan Akla Academy ya, Akla Academy. Nah, di Akla Academy adalah sebuah platform ya, learning management system yang dibangun ya, yang dibangun oleh tim JSIT gitu. Yang digunakan nanti tujuannya supaya tadi bisa paling tidak sedikit demi sedikit bisa menjawab ya beberapa tantangan tersebut gitu ya. Sedikit demi sedikit bisa menghasilkan output yang lebih valid ya. Output yang lebih valid. Karena memang tantangan di dunia pembelajaran online itu bagaimana bisa sebisa mungkin gitu ya, outputnya itu benar-benar mendekati kualitas offline gitu salah satunya. Jadi outputnya benar-benar lebih valid dan bisa dikomparasi gitu. Bisa dikomparasi dengan pembelajaran offline. Dan tadi transformasi digital ya, itu menjadi tantangan di pembelajaran ya, bagaimana semua fitur-fitur yang ada di pembelajaran offline itu bisa ya, bisa kemudian dikonversi ya sedekat mungkin ya, sedekat mungkin dengan pembelajaran online gitu. Sedekat mungkin gitu. Jadi interaksi-interaksi yang ada ya, outputnya. Nah, ini persaingannya justru ada di situ gitu. Jadi sekarang persaingannya ada di seberapa kemampuan fitur atau sistem yang digunakan memiliki kemampuan yang memang bisa mengantarkan ya, bisa mengkonversi pembelajaran offline ke pembelajaran online ya, sehingga tidak terlalu jauh gapnya gitu. Itu yang pertama. Dan karena sekarang juga sudah sebagian besar juga sudah banyak yang PTM ya, maka meskipun sudah PTM ya, pembelajaran online ya ini juga bisa tetap mendukung gitu ya, bisa tetap mendukung ya. Seperti kita ketahui ya, bahwa yang namanya siswa ya ada yang memang dia ya pembelajarannya bersama dengan teman-temannya, artinya materinya sama begitu ya. Mereka baru sampai materi A, kemudian yang lain juga sampai materi A. Tapi juga ada beberapa siswa di antara siswa yang dia sebenarnya ya dia mampu untuk lebih cepat gitu belajar gitu ya. Dia mampu untuk lebih mandiri belajar gitu ya. Dan harapannya dengan dukungan adanya pembelajaran online, dukungan sistem learning management system yang sudah disediakan, itu bisa mengakomodasi hal tersebut. Ya, pembelajaran di kelas tetap berjalan, ya. Materi-materinya juga tetap berjalan sesuai yang ada, tapi dia bisa lebih dulu gitu ya, bahkan dia bisa membaca terlebih dahulu, mempelajari secara mandiri lebih dulu ya, dibandingkan teman-temannya, itu memungkinkan hal tersebut gitu. Nah, kemudian juga melihat dari hasil survei tersebut ya, maka Akla Academy ya dibuat semenarik mungkin, ya, kemudian fitur-fiturnya juga bisa mengcover kebutuhan yang ada. Baik. Sebentar, maaf sebentar. Baik, saya coba share screen. Sebentar, saya coba share screen.
Baik ya, ini adalah tampilan dari Akla Academy ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses ke Akla Academy ya, .com ya. Yes. Ya, aklaacademy.id. Memang dia nanti akan ke redirect ke sini. Tampilannya seperti ini. Kita lihat. Baik ya, ini tampilannya, tampilan awalnya di depannya seperti ini. Kemudian nanti di bagian depan terdapat beberapa menu pilihan ya. Kita akan terus kembangkan ya dari sisi tampilan dan kemudian fitur-fiturnya. Nah, ini nanti terdapat kelas di sini ya. Kelas, kemudian nanti masing-masing kalau kita login sebagai user tertentu, misalkan sebagai user siswa atau sebagai user pengajar, nanti akan diarahkan langsung ke masing-masing kelasnya ya. Sebagai contoh saya coba login sebagai siswa. Baik ya, ketika nanti masuk sebagai siswa, ya maka akan tampil langsung. Jadi setiap user nanti akan memiliki layanan atau course-nya atau kelasnya masing-masing. Oke, baik, ini kita lihat di sini ya. Nanti bisa diakses ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 dan seterusnya. Di sini ini saya sebagai siswa misalkan. Ini contoh di menu telaah, kita lihat di sini tampilannya. Sebentar. Maghrib, Salman ingin ke rumah Jono, bermaksud untuk mengajak sholat berjamaah di masjid. Ketika Salman sedang berjalan di pekarangan rumahnya, terdengar samar suara pengajian, menandakan waktu menjelang maghrib. Setibanya Salman di rumah Jono, Salman memberi salam. Jono terlihat datang video interaktifnya ya. Kemudian tadi video animasinya, kemudian ini juga contoh ada beberapa pilihan ya, contoh ya. Jadi untuk soal-soal, kuis-kuis dan lain sebagainya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Neneng di sini. Mengajak teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Bagaimana seharusnya kalimat ajakan yang diucapkan oleh Salman? Manakah yang benar? Baik, ini contoh kalimat ajakan ya. Ayo antar, misalkan, ayo ibu antar kamu ke dokter gitu. Minta maaflah jika kamu bersalah. Ayo temani aku beli roti. Mari kita kerjakan tugas kelompok bersama. Maaf, kemarin saya tidak bisa belajar bersama. Pilihlah kartu yang berisi kalimat ajakan. Misalkan 1, 2. Oke, misalkan memilihnya seperti ini ya. Oke, ini berhasil. Dia mendapatkan 3 poin. Kalau memilihnya salah, maka nanti dia ada pengurangan seperti itu. Kemudian ini contoh ya, tampilan yang lain lagi untuk dirumuskan ya.
pilih tanda yang sesuai dengan angka berikut ini ya. Oke, baik. Oke, misalkan contoh ya, ini anak-anak kelompokkan yang mana yang lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Klik angka yang ada di samping kiri, kemudian geser ke kotak jawaban yang tepatnya. Misalkan ini ya, kemudian ini diletakkan ke sini. Saya letakkan sembarang misalkan. Baik. Jadi dia akan ada diberi tanda yang benar ya. Berarti yang benar 3 dari 5 ya. Jawaban benar. Ada 2 jawaban yang salah. Kemudian masuk ke presentasikan. Di sini siswa bisa juga Buatlah 3 kalimat ajakan dalam bentuk percakapan antara Salman dan Sofia. Oke. Ini bentuknya mengerjakan kuis kalau ini ya. Nanti dia bisa mengerjakan kuis sesuai dengan perintah yang ada tadi ya. Ini kuisnya bisa dikerjakan di sini. Oke, selanjutnya contohnya. Kemudian fitur yang lain lagi, contohnya fitur-fitur seperti ini. Misalkan yang diawali dengan huruf M gitu kan. Mari. Oke, contoh misalkan ya. Kita lihat. Cek. Oke. Ya, oke, ini benar. Poin 1. Selanjutnya masuk ke aplikasikan. Diaplikasikan, di sini kita lihat ya. Ini bentuknya mengunggah ya. Mengunggah, unduhlah lembar kerja yang terdapat di LMS ya. Setelah itu kerjakanlah dengan benar. Jadi diunduh, kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan, nanti dimasukkan ke sini. Ya, diupload. Selanjutnya di duniawi, di sini kita lihat ini menjawab pertanyaan. Ya. Menjawab pertanyaan berikut. Oke, sudahkah kamu mengajak teman bermain hari ini? Misalkan sudah. Apakah kamu pernah mengajak teman yang bertengkar untuk berbaikan? Ya. Misalkan belum pernah, kirim jawaban. Oke, baik. Seperti ini. Oke, lanjutkan. Oke, selanjutnya tadi kita lihat ukhrawinya juga sama, contoh seperti itu. Ya, baik. Ini adalah contoh di sisi siswa, ya. Di sisi siswa atau di sisi student ya. Ini contoh di sisi siswa. Nah, bagi pengajar itu bisa punya akun ya. Bagi pengajar punya akun yang berbeda. Jadi kalau pengajar nanti masuk ke dalam Akal Academy, itu nanti punya akun yang berbeda. Sehingga nanti pengajar, bedanya apa? Kalau pengajar bisa nanti melihat report, kemudian bisa menilai, kemudian juga bisa menambahkan konten dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk pengajar tampilan untuk pengajar berbeda nanti dengan tampilan yang ada di siswa. Ya. Kalau siswa tadi hanya bisa melihat dan mengikuti, tapi kalau pengajar nanti bisa melakukan perubahan. Ya. Dia bisa melakukan pengeditan, nanti bisa dilakukan pengeditan ini bisa diedit ya. Seperti itu perbedaannya. Kemudian pengajar juga nanti bisa melihat ya. Pengajar bisa melihat nanti nilainya. Oke, baik. Bisa melihat nilainya, kemudian nanti bisa pengajar juga nanti bisa melihat hal yang lain. Di sini ada course completion-nya. Kemudian bisa melihat bisa memasukkan user-usernya, jadi atau siswanya gitu ya. Nanti bisa melihat reportnya, bisa membuat soal nanti di question bank dan lain sebagainya. Itu
untuk pengajar. Jadi pengajar bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi ini contoh, ini nilainya nanti bisa dilihat di sini. Contoh yang kita mata pelajaran yang kita ampu ya. Siswa kelas 2 nilainya sekian untuk telaah, eksplorasi, rumuskan ya, dan bisa di-download ya seperti itu. Dan juga nanti hasilnya bisa kita lihat tampilan rekapnya atau reportnya. Itu contoh dari Akla Academy. Dan kemudian hal apa saja lagi yang berbeda? Yang pertama tadi fitur dari bahan ajar yang disajikan ya. Kita buat semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin tadi dengan animasi, kemudian interaktif. Untuk di kelas 4 contohnya saya contohkan. Contoh untuk kelas 4. Ini contoh untuk di kelas 4 ya. Sama juga ya, ada fitur-fitur yang menarik di sini. Nanti dia ini pelajaran ya, telaah, kemudian eksplorasi, aplikasikan dan seterusnya nih. Untuk presentasikan contohnya ini ada fitur juga nama alat musik. Wah, ini harus belajar nih kalau saya nih. Ya. Misalkan nih apa nih? Apa nih Ustadz Isnan? Ketipung mungkin, Dad. Apa? Ketipung? Bener nggak ya? Ketipung. Tifa ternyata. Kemudian ini apa ya? Kecapi ya? Oh, Sasando. Ternyata saya harus belajar kelas 4 ini. Angklung saya. Kalau ini hafal saya. Hafal ini, Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya ini double ya. Oke, ini double. Tadi Tifa yang salah. Oh, beda. Ini ada kesalahan ya. Baik, ini contoh ya. Ini contoh tampilan dari kelas 4 ini contohnya. Dan nanti ada juga di kelas, lupa saya kelas 4 atau kelas 6 ya. Kita bisa model membuat seperti kalau mungkin siswa ada project gitu ya. Mereka kan kadang ada project kemudian bisa membuat dokumentasinya di sini secara online langsung. Baik itu ya. Tadi perbedaannya apa kalau dengan misalkan menggunakan, kan ini juga bisa dilakukan misalkan untuk kuis dan sebagainya bisa dilakukan menggunakan Google Classroom atau misalkan kuis-kuis bisa juga menggunakan Quizizz dan sebagainya seperti itu. Ya, memang bisa juga dilakukan ya. Secara terpisah, fitur-fitur tersebut bisa melakukan pembuatan kuis ya. Kemudian upload tugas dan sebagainya. Tapi lagi-lagi semuanya menjadi fitur-fitur yang terpisah. Nah, kalau di Akla Academy ya, karena Akla Academy adalah sebuah platform learning management system ya, yang kalau sudah disebut dengan learning management system, dia akan memiliki fitur-fitur dari A sampai Z itu dalam satu kesatuan. Semuanya nanti akan terrecord di sini, dan kita bisa melihat historinya sampai beberapa tahun pun kita bisa melihat historinya ya, tergantung kebijakannya ya. Kalau misalkan tidak dihapus ya arsipnya sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun atau 6 tahun ya. Itu berarti kita masih bisa melihatnya sampai batas waktu tersebut seperti itu. Dan kemudian tadi dari A sampai Z ya, mulai dari asesmennya, kemudian bagaimana kita memberikan tadi melihat reportnya, kemudian
semuanya termasuk yang terkait Zoom meeting itu bisa kita cantumkan juga di sana. Jadi satu kesatuan. Karena hal ini sepertinya mungkin kurang tahu, mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian apakah mengalami atau tidak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang terjadi biasanya koordinasi menggunakan WhatsApp atau mungkin media sosial. Kadang-kadang biasanya mungkin menggunakan WhatsApp grup gitu ya. Nah, nanti informasi itu nanti terpecah-pecah. Kadang-kadang setiap hari mungkin ditungguin informasinya apa untuk hari ini gitu kan. Kadang-kadang kalau ada yang terlewat atau mungkin scrollingnya nggak tuntas ya, itu suka terlewat tuh gitu. Oh ternyata ada ini tuh hari ini gitu. Harus membawa sesuatu atau mungkin harus menyiapkan sesuatu. Nah jadi terpisah-pisah. Ya, jadi ruang belajarnya terpisah-pisah sehingga ya kalau mungkin di level perkuliahan mungkin hal tersebut menjadi tantangan bagi mahasiswa. Tapi kalau di level sekolah dasar gitu ya, sekolah menengah gitu ya, itu kadang-kadang jadi tantangan bagi orang tuanya gitu ya. Jadi orang tuanya sibuknya bukan main juga nanti. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu tampilan dari fitur Akhlak Academy ya. Seperti sebagaimana tadi disampaikan bahwa Akhlak Academy merupakan sebuah divisi yang memang di bawah ya dari JSIT Indonesia ya, yang memang sedang dikembangkan dan terus dikembangkan. Fitur-fitur yang ada di sini ya itu akan terus dikembangkan seiring dengan feedback yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Feedback yang diberikan itu sangat berarti ya untuk pengembangan Akhlak Academy. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait Akhlak Academy. Mungkin jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait teknis ya atau mungkin tadi khususnya terkait Akhlak Academy mungkin dipersilakan. Selanjutnya saya kembalikan pada Ustadz Isnan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus yang meriah buat Ustadz Yudo Wirawianto dan Ustadz Khairul Umam yang telah menyampaikan transformasi pendidikan terutama di tahun 2022. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, mari Bapak Ibu semuanya mengisi kuesioner yang telah dibagikan di chat ya. Silahkan bisa diisi, semoga nanti itu bagian dari penyempurnaan gagasan-gagasan dari Akhlak Academy yang nanti menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan Bapak Ibu yang saat ini ada di lapangan begitu. Monggo Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya kepada beliau-beliau berdua. Kalau di sesi ini memang tadi disampaikan oleh Ustadz Khairul Umam, jadi memang benar kendalanya bukan online ya Ustaz ya. Karena anak-anak ketika game juga serius banget, diem begitu seharian juga nggak ada masalah begitu. Nah, di mana tadi Ustadz Khairul Umam menyampaikan bahwasanya disinilah pentingnya menyambungkan tadi kalau dari Ustadz Wirawianto, yaitu adalah pentingnya kita membuat konten yang menarik tapi bisa langsung masuk begitu. Kalau bahasanya ada kata kunci konten sehingga anak-anak bisa langsung mendapatkan apa yang diinginkan oleh para pendidik begitu. Dan di Akhlak Academy membuat learning sistemnya gitu sehingga semuanya komplit begitu ya Ustaz ya. Semuanya terarah, komplit, bisa membantu ustaz-ustadzah. Dan ini menjadi kebutuhan yang niscaya karena ke depan setelah adanya pandemi ini kemungkinan akan ada atau digital branding begitu ya. Monggo Bapak Ibu ketika ada yang ingin ditanyakan silahkan membuka atau raise hand, nanti ya disampaikan langsung kepada beliau narasumber begitu. Ada Bu Maya.
dari Bu Maya. Silakan Bu Maya. Mohon operator bisa membuka. Ada Bu Siti Rusdiana. Monggo Bu Maya terlebih dahulu. Kita buka untuk 2 pertanyaan dulu. Dipersilakan Bu Maya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dari aneh SDIT. Eh, Dari SDIT mana Ibu Maya? dari SDIT Insan Kamil di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Ya, Monggo Bu Maya. jadi sebenarnya sudah berapa kali ya pelatihan, itu sering nonton Akla Academy diputarkan sama hostnya. Cuman penasaran dan baru kali ini ikut terkait Akla Academy. Jadi kayaknya banyak pertanyaan, banyak yang ingin ditanyakan. Coba nanti dilihat saja yang ini. Yang pertama, teknis gabungnya bagaimana? Kemudian apakah berapa guru yang jadi adminnya atau semua guru begitu ketika satu sekolah sudah terdaftar ataukah seperti apa? Kemudian ya maksudnya teknis untuk siswanya itu ya berarti di input manual kah ataukah seperti apa begitu Ustadz? Kemudian ya itu saja sih. Sementara itu dulu Ustadz mengenai Akla Academy. Cuman saya coba buka dari sini belum bisa terbuka. Mungkin jaringannya yang kurang kuat. Ya. Terima kasih Ustazah Maya dari Insan Kamil Sulawesi Tengah. Ya Ustazah ya. Oke. Kita lanjut dulu ke Ustazah Siti Rusdiana sebelum nanti dijawab oleh Ustaz Khairul Umam. Dipersilahkan Ustazah Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya suara saya sudah masuk. Masuk Ustazah. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kemarin juga sempat sudah ada materi tentang perkembangan teknologi yang adanya berbasis digital ya, Ustaz. Lalu di sini pas awal-awal pandemi itu kan booming tentang pembelajaran secara online atau adanya aplikasi. Nah, dahulu saya pernah menggunakan aplikasi Ruang Guru secara gratis. Saya pernah lihat video di dalamnya, fitur-fitur di dalamnya. Nah, kalau misalkan Ruang Guru itu kan juga sebelumnya itu ada yang kayak berlangganan gitu kan harusnya, tapi dia jatuhnya dari jenjang-jenjang gitu, ada jenjang-jenjangnya. Tapi yang kalau misalkan dia jadi guru juga bisa gitu melihat atau masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ini saya tanyakan berkaitan dengan itu, apa perbedaan dari aplikasi tersebut dan itu juga termasuk ke dalam transformasi pembelajaran kan ya Ustaz? Karena di sini sudah adanya fitur-fitur berbasis digital yang sudah ada sejak sebelum pandemi, dan itu memang Ruang Guru itu ada tahun saya nggak tahu munculnya kapan, tapi itu juga lumayan konten videonya itu kalau saya lihat lumayan bagus. Nah, kalau yang tadi saya lihat dari yang dijelaskan oleh Ustadz Khairul Umam itu videonya itu kayak ada sebuah animasi gitu dan cocok lah untuk anak jenjang bawah gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu kan yang orang itu menerangkan kayak misalkan pembelajaran matematika, aritmatika gitu. Tapi itu ada konsep-konsep sendiri dan itu lumayan menarik dan unik, dan itu menurut saya lumayan mudah untuk dipahami dengan adanya video tersebut.
apakah sampai situ dia dipahami pertanyaan saya? Segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Siti dari mana Ustazah? Tadi belum disebutkan. Saya asal dari Jakarta. Sekolahnya dari sekolah Islam Terpadu Nurul Islam Pondok Kopi. Terima kasih Bu Siti dari Nurul Islam Jakarta, insyaallah. Dipersilahkan Khairul Umam tadi ada dari Ustazah Maya dari Insan Kamil Sulawesi, Ustaz menanyakan sudah tidak sabar Ustaz. Ini cara teknis gabungnya gimana nih Ustaz? Katanya begitu. Yang kedua, nanti di sekolah adminnya satu atau semua guru Ustaz? Begitu. Bisa diakses. Kalau satu nanti bagaimana, kalau semuanya bagaimana begitu. Dan dari Bu Siti dari Nurul Islam Jakarta, mungkin tadi beliau pernah memakai ruang guru Ustaz ya. Kemudian beliau menyampaikan ini bedanya apa sih dengan ruang guru sih begitu ya. Sepertinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak kemudian fitur-fitur yang kemudian lebih mengena lagi kepada Ananda begitu. Monggo Ustaz Khairul Umam, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti beberapa tadi ada yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Urwah ya. Yang pertama tadi dari Ustazah Maya yang menanyakan tentang secara teknis bagaimana cara bergabungnya. Ya, jadi nanti untuk bergabung ya, itu nanti bisa di-create secara manual ataupun juga nanti bisa dibuatkan atau diupload secara massal dari user-user tersebut ya. Dan sebenarnya nanti ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari Ustazah Siti tadi. Nah, kemudian tadi apakah hanya satu pengajar yang nanti akan menjadi bisa uploadnya atau semua pengajar bisa? Jadi semua ya. Jadi semua user nanti semua akun nanti bisa ditentukan apakah ini sebagai siswa ataukah sebagai pengajar ya. Yang sebagai siswa nanti hanya punya hak akses sebagai siswa saja, yang hanya bisa untuk belajar, dan yang sebagai pengajar nanti bisa mengupload konten dan sebagainya ya. Secara teknis begitu. Tapi kalau dari sisi kebijakan ya, dari sisi kebijakan nanti mungkin akan ditambahkan nanti oleh Ustadz Urwah ya, terkait bagaimana bergabungnya ke Akhlak Academy ya, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Ustazah Siti ya, terkait bagaimana komparasinya dengan ruang guru ya. Kalau ruang guru perbandingannya dengan Akhlak Academy ini nanti kalau kita bergabung maka dia akan ada di server kita. Itu perbedaan mendasarnya. Itu perbedaan mendasar. Konten-kontennya semuanya akan masuk ke dalam ya, kontennya akan masuk ke dalam server kita sendiri ya, server sekolah ya, server sekolah. Jadi nanti pertama kalau di Akhlak Academy, selain kita bisa mengikuti konten-konten yang sudah ada, pengajar ya juga bisa menambahkan konten. Jadi itu juga termasuk bagian dari perbandingannya. Jadi bisa menambahkan konten yang ingin ditambahkan oleh pengajar, oleh guru ke dalam Akhlak Academy, itu bebas bisa ditambahkan seperti itu. Ya. Terus kemudian tadi karena memang adanya di server sekolah ya, jadi nanti ketika bergabung maka sekolah ya, label sekolah ya, kemudian identitas sekolah dan sebagainya itu nanti akan langsung melekat di Akhlak Academy-nya seperti itu ya. Jadi memang dia akan menjadi milik sekolah tersebut gitu. Artinya digunakan oleh sekolah tersebut. Berbeda halnya kalau kita bergabung tadi ke ruang guru. Kalau ke ruang guru kita secara individu gitu ya. Sedangkan server ada di sana. Ya, kemudian kita juga tadi hanya melihat konten-konten yang ada seperti itu ya. Dan juga tidak secara dia per individu ya. Beda kalau ini kan nanti per institusi ya. Kalau Akhlak Academy nanti si aklanya itu nanti satu learning management sistemnya, e-learningnya dia menjadi disewa untuk digunakan untuk institusi tersebut, untuk sekolah misalkan Nurul Islam, maka nanti label Nurul Islam juga ada di sana seperti itu. Kemudian
memang identitas Nurul Islam ada di sana, dan itu memang benar-benar nanti jadi learning management sistemnya Nurul Islam gitu ya. Dan untuk mengaksesnya juga nanti khusus untuk ke Nurul Islam saja. Jadi bukan seperti kalau yang saat ini di ruang guru kita mengakses ke sana, kemudian nanti masing-masing kita akan menuju ke kelas-kelasnya. Tapi itu kan bukan milik institusi. Jadi yang paling mendasarnya adalah tadi kalau akademi nanti akan menjadi milik institusi, kemudian dia ada di servernya sendiri dan juga bisa menambahkan konten sendiri ya. Perbedaannya itu. Kemudian apakah konten-kontennya ada yang tadi bisa lebih dikembangkan untuk lebih mudah dipahami? Ya, memang tadi terima kasih alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Ustazah Siti ya, itu juga termasuk bagian dari feedback ya. Bagian dari feedback yang nanti kita terbuka terhadap feedback yang ada, masukan-masukan, dan karena memang itu berharga untuk pengembangan gitu. Dan memang saat ini Akhlak Academy dalam proses terus berkembang ya, dan kalau kita saat ini sudah bisa mengikuti sejak awal perkembangannya, maka kita akan mengikuti sejarah perkembangannya gitu ya. Akan mengikuti sejarah perkembangannya, dan kita akan terus perbaiki gitu ya, input-input yang ada. Semua aplikasi biasanya seperti itu ya, semua aplikasi biasanya akan seperti itu, dia akan menerima feedback, kemudian akan dikembangkan masing-masing fitur terus berkembang satu persatu. Demikian mungkin terhadap dua pertanyaan yang ada. Mungkin Mas Urah mungkin bisa ya. Terima kasih Ustaz Khairul Umam atas jawabannya. Mungkin Ustaz. Ya, insya Allah saya tambahkan sedikit. Saya di sini coba mereplace Ustadz Yuda karena beliau sedang ada meeting lagi. Jadi terkait dengan bagaimana caranya, kedengaran suara saya? Kedengaran Ustadz. Oke, Afwan. Insya Allah saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana caranya kita terdaftar di Akhlak Academy. Jadi nanti dari JSIT akan tautkan kontak agar kita bisa menghubungi dari pihak JSIT agar sekolahnya dijadikan sekolah percobaan awalnya. Nanti ketika sudah sistem itu sudah merasa bisa diterapkan dengan baik di sekolah tersebut, setelah itu nanti akan ada pembicaraan lanjutan dari situ. Nah, tadi saya juga menggarisbawahi terkait dengan apakah kita seperti ruang guru gitu ya. Kalau ruang guru kan berbayar dan harganya pun tidak terjangkau oleh banyak siswa ya, karena kan strata ekonominya mungkin berbeda-beda. Insya Allah Akhlak Academy ini hadir sebagai bentuk pelayanan dari JSIT yang menaungi sekolah-sekolah Islam terpadu. Nantinya kita akan pungut biaya, namun kita berikan biaya yang semurah mungkin. Kira-kira gitu. Murahnya berapa? Insya Allah setiap siswa dari strata ekonomi kelas A sampai C bisa meng-subscribe Akhlak Academy. Dan nanti akan dikoordinasikan dan dikoordinir oleh sekolah-sekolah tempat anak-anak kita bersekolah. Kira-kira gitu sih dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Ustadz Khairul Umam, dan ini ada Ustadz Murwah ya. Ya, tadi saya kaget. Kok beda ya tadi ya? Apa udah ganti ya begitu ya? Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini, sebetulnya yang yang paling penting adalah akhlak ini adalah miliknya JSIT Indonesia. Paling penting itu sebetulnya hari ini. Betul. Ya, yang paling penting hari ini akhlak adalah milik JSIT Indonesia, dan disitulah ciri khas kita ada di situ, yaitu ada pendidikan terpadunya. Dan itu nggak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Maka ketika pun nanti akhlak tadi, terima kasih Bu Maya ya, Satkelom ya, Bu Maya Mas, dan kemudian Bu Siti memberikan feedback begitu. Ini bagian dari penyempurnaan sistem nanti yang akan dibuat oleh akhlak begitu. Karena kemudian mau nambahin sebentar, Ustaz. Ustaz. Jadi memang
konten-konten yang kita buat itu disesuaikan dengan buku ajar dari JSIT. Jadi tidak sama sekali melenceng jauh daripada materi-materi yang ada. Tapi memang dalam mendevelop sistem ini kita sedikit butuh ekstra karena memang bagaimana kita bisa mengkonversi buku menjadi digital, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah sudah kita lakukan dengan bertahap dan berhasil insya Allah. Dan dari setiap konten-konten tersebut ada terpadunya, dan terpadunya itu yang kita tahu kan ada dari singkatan ya itu ya, Ustaz ya, Trisnan. Ya, singkatan Ustaz. T-nya adalah telaah, ada eksplorasi, R-nya rumuskan, P-nya presentasikan, terapkan, dunia ukhrawi, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Insyaallah dalam sistem itu pembelajaran itu cuma dikonversi ke digital. Nah, makanya pembelajaran itu dalam tahap telaah kita konversi ke video animasi. Kemudian pada tahap eksplorasi kita konversi menjadi video ajar dengan dikombinasikan dengan animasi. Dan yang lain-lain itu ada kuis-kuis yang ditautkan juga di situ, sehingga anak-anak insya Allah merasa nyaman dan tertarik dengan pembelajaran di sistem Aqla Academy. Itu cukup insya Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah permulaan yang luar biasa dari jaringan sekolah Islam terpadu di Indonesia yang telah menyiapkan transformasi pendidikan yang jangka panjang insya Allah. Dan ini butuh bantuan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan feedback, sehingga Aqla Academy akan semakin tambah sempurna. Begitu ya, satu umam ya. Mari Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oh ada, sudah harus hand ini. Ustadz Eko. Dipersilakan Ustadz Eko. Mohon maaf, Ustadz Eko, suaranya belum terdengar, Ustadz Eko. Mungkin operator bisa dibantu. Ustadz Eko belum terdengar suaranya tadi. Tes 1, 2. Ya, monggo Ustadz. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah, syukurillah, akhirnya yang kami tunggu Ustadz ya, beberapa tahun terakhir akhirnya bisa hadir di sini ya untuk pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Perkenalkan, saya dari SMP ITB Imut Sinan Nunukan. Kami di Kalimantan Utara, Ustadz, paling ujung perbatasan. Jadi kendalanya pertama di sini kita itu susah internet, Ustadz. Betul. Jadi alhamdulillah kita sudah mencoba bertransformasi itu mulai dari tahun 2017 sebelum pandemi. Kita mulai dengan asesmennya dulu berbasis Android lokal, nggak pakai internet ya. Nah kemudian pandemi kita online kan sistemnya, dan alhamdulillah kita ketemu permasalahannya itu di mana pengembangan berbasis teknologi itu. Jadi sebenarnya proses ini kita mulai dari tahun 2014, 2014 kalau nggak salah. Yang paling terkendala itu adalah sampai sekarang kita akan bertransformasi menggunakan learning management system sendiri, insya Allah. Tetapi kendalanya pertama SDM. Kalau kita mengandalkan guru, beban mereka kan sudah berat ya, ngurusin anak-anak, ya kan, ngurusin keluarga, ya kan. Nah itu kita alami ketika kita akan mengupload konten dan sebagainya, menjadikan konten pada saat PPKM ya waktu itu ya. Kita 1 tahun murni online kan waktu itu. Ditambah 3 bulan kemudian kita online juga masih. Nah, saya lihat di Aqla ini kontennya bagus, cocok. Nah ini bisa nggak nanti kontennya kita
terapkan di sini karena kita kan agak susah online ya. Kita terapkan di sini gitu kan. Terus kemudian karena ini juga kita menghargai copyright ya. Copyright itu yang mahal ya. Nah, bisa nggak juga kita nanti gimana kan copyright terhadap konten-konten tersebut untuk kami implementasikan di Azan Ustaz, Anda cukupkan sebentar ya. Bisa nggak nanti copyright itu kita implementasikan di sini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Eko dari paling ujung SMPIT Penusina di Kalimantan Utara ya Ustadz ya? Ya. Maka Ustadz Umam bisa ditanggapi terkait dengan tadi sudah ditunggu-tunggu ternyata Ustadz dari beberapa tahun yang lalu begitu ya. Luar biasa. Mungkin tadi bagaimana mensikapi terkait dengan hadirnya Akla ini ternyata menjadi bagian solusi ke depan menjadi transformasi pendidikan di JSIT begitu. Dan sekali lagi Akla ini perbedaannya adalah itu ada terpadunya dan itu menjadikan ciri khas kita yang membedakan dengan sekolah yang lain begitu. Yang kedua tadi ada copyright Ustaz. Nah kalau itu yang jawab langsung Muhammad aja begitu. Monggo dipersilahkan Ustaz. Ya, sepertinya lebih tepat Ustadz Urwah nih yang Ustadz Urwah. Oh iya, siap. Ya. Karena kebijakannya ada di sana. Terima kasih Pak Eko dari tadi mana Sulawesi Kalimantan, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar selalu kegiatan di daerah sana teman-teman semua. Jadi untuk copyright, alhamdulillah memang kita kontennya original by JSIT. Jadi animasi-animasi yang dibikin, nanti kemudian ada lagu-lagu yang dibikin, itu memang punyanya JSIT. Nah, tidak ada urusan lagi dengan copyright yang akan, karena kan kebanyakan kan copyright itu bermasalah ya. Seperti misalnya, ini untuk info dari teman-teman aja, salah satu learning management system yang tadi disebutkan Ruang Guru itu, memang masalah font aja akhirnya mereka menjadi isu gitu karena waktu itu copyrightnya belum dibayarkan. Nah, insya Allah untuk tim produksi kami itu memastikan keseluruhan konten itu original dari JSIT dan nanti jika sekolah-sekolah dari para guru mengajar bersedia untuk memakai konten-konten kita, insya Allah tidak ada masalah lagi di bagian copyright. Itu sih insya Allah. Ustadz Urwah. Ya. Tadi yang saya tangkap salah satunya Allah alam nih Ustadz Eko, mungkin kalau saya keliru nanti dikoreksi. Beliau sudah menggunakan learning management system di sana. Tapi konten-kontennya ya tadi mungkin tadi melihat dari konten dari Akla apakah bisa menggunakan konten-kontennya saja seperti itu. Sepertinya itu begitu ya, Ustaz Eko ya? Okay. Ya. Mungkin bisa asal memang nanti ada diskusi lanjutan terkait dengan kebutuhannya apa saja di sana, ya kan? Kebutuhannya apa saja sih? Karena memang untuk sampai saat ini yang kita kerjakan konten-kontennya itu untuk SDIT dulu, Ustaz. Nanti kalau untuk SMPT insya Allah menyusul, insya Allah bisa dikomunikasikan dengan arah hubung yang nanti kita akan tautkan di chat. Insya Allah apapun yang kita produksi bisa digunakan di bawah naungan JSIT karena memang dari awal Ustadz Fahmi bilang bahwasanya ini adalah bentuk pelayanan kita sebagai JSIT Indonesia untuk anggota-anggota kita. Insya Allah gitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Uhwah begitu ya. Ustaz Eko sabar ya, nanti insya Allah setelah ini akan dibuatkan konten-konten untuk SMPIT begitu. Kebetulan kami juga di sini saya pribadi kemarin sudah menyiapkan juga Ustaz. Cuma karena ada Akla nggak jadi ini. Kami dulu kemarin menyiapkan namanya Satria, Sistem Informasi Takia Rosida, karena kebetulan saya di Takia Rosida di Jawa Tengah. Karena kemarin dengar Akla, nggak jadi deh kita ikutin aja deh, kita ikutin Akla aja yang sudah dimiliki oleh
apa namanya CSIT begitu. Kemarin kita juga sudah pengen buat sendiri begitu. Kebetulan beberapa teman-teman kami juga karena dekat dengan kampus ada teman-teman yang bisa animasi, yuk kita buat yuk begitu. Ternyata ada Akla gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak-bapak yang hadir di kesempatan siang hari ini kesempatan yang luar biasa. Maka ini menjawab keresahan kita semuanya. Nah, saat Umam, saat Uswah, yang SD, alhamdulillah sudah ada begitu. Maka nanti kami tunggu nomor narahubung di chat begitu, karena teman-teman kayaknya sudah tidak sabar nih di chat sudah. Mohon maaf kalau saya kurang menyimak Ustadz, narahubung Akla Akademi kemana sih begitu, dan minta nomornya, mungkin nanti akan ada kelanjutan setelah pertemuan ini Ustadz Umam dan Ustadz Uswah. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah jam 2:59 di daerah kami di Jawa Tengah khususnya. Mungkin closing statement dari Ustadz Umam dan Ustadz Uswah kami persilahkan. Masih ada yang raise hand, nggak masalah, Ustaz? Oh ya, ada Ustaz Aisyah ya. Oh ya, satu lagi. Monggo Ustaz. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya tutup kamera, ada bayi jadi. Saya, halo? Halo, masuk Ustaz. Dipersilahkan. Saya dari SDIT Kurotayun, Jayapura. Gini Ustaz, hampir sama juga dengan tadi pertanyaannya. Nah, kan kami juga ada sistem informasi pendidikan juga yang kami coba siapkan. Namun saya tertarik di sini karena konten-kontennya sudah ready gitu ya Ustadz ya, untuk semua mata pelajaran mungkin. Nah, terus kalau ini kita combine gitu, masukkan ke dalam sistem kita, seperti apa ya? Apakah yang harus kita maksudnya siapkan mungkin, atau mungkin ada syarat-syarat khusus begitu? Mungkin seperti itu Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ustadz Umam mungkin sama seperti Ustadz Eko, Ustadz, monggo di Ya, baik, terima kasih Ustadz Asia. Saya copy paste aja nih, karena tadi copy paste karena ini terkait dengan kebijakan ya. Maka copy paste dari yang disampaikan oleh Ustadz Urwah tadi ya, bahwa nanti hal-hal tersebut ya bisa dikomunikasikan. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mungkin sudah memiliki LMS ya, itu nanti dan ada kebutuhan terkait konten, mungkin nanti bisa dikomunikasikan ya, apakah bisa digunakan dan seperti apa cara menggunakannya. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan ya. Juga apakah nanti fitur yang sudah ada gitu ya, itu sesuai atau tidak, itu juga termasuk hal-hal nanti bisa dikomunikasikan ke narahubung yang ada. Mungkin seperti itu Ustazah. Jadi karena ini terkait dengan penggunaan konten ya, penggunaan konten di LMS yang ada, yang sudah ada, yang existing ya. Demikian Ustaz. Ustazah Aisyah, insya Allah tadi sudah disampaikan Ustaz Eko terkait dengan sistem yang sudah mungkin ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Bagaimana ketika akan bergabung dengan Akla, insya Allah di chat sudah ada semuanya. Saya bacakan narahubung untuk Akla Akademi Ustadz Urwah. Nah, nanti permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak Ibu semuanya hari ini mungkin ada yang belum terjawab atau sudah terjawab, nanti bisa lebih perjelas di beliau Ustadz Arwah Akla Akademi, nomor teleponnya 0822 98 39 8660. Jadi saya ulang nomor beliau narahubung dari Akla Akademi Ustadz Urwah 0822 98 39 8660. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya bisa bertanya dan bisa memperdalam terkait dengan bagaimana kita bisa segera bergabung di Akla Akademi yang insya Allah ini adalah layanan dari JSIT Indonesia. Milik kita, maka kita harus menyayangi dan senantiasa membanggakan yang telah menjadi milik JSIT Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu juga harus memisahkan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz
Fahmi Zulkarnain, MPD selaku Ketua Umum JSIT Indonesia, dan terima kasih kepada Ustadz Khairul Umam dan Ustadz Urwah yang pada kesempatan siang hari ini menemani kita semuanya. Tak lupa juga Ustadz Yuda Wiranto yang juga telah menemani kita di sesi sekolah online siang hari ini. Dan menutup ini Ustadz Urwah, kalau SMP akan diadakan, apakah untuk TK juga harus diadakan? Insya Allah. Pokoknya ke Ustadzah tenang, Insya Allah tenang, akan menjadi perhatian untuk Ustadz Khairul Umam dan teman-teman di Akhlak Academy. Insya Allah semuanya akan dilayani, tapi tetap sabar begitu ya. Nah, ini sementara baru di SD begitu ya, Ustadz Urwah dan Ustadz Khairul Umam. Sebagai penutup, closing statement Ustadz Urwah terlebih dahulu. Ya, sebelum kita tutup, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan katsiro atas partisipasinya dari teman-teman SIT yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan niat-niat kita untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik dan sesuai zamannya itu bisa terwujud dan bisa menjadi yang terbaik. Nah, kemudian saya sampaikan kembali sebagai closing statement, berapa kali Ustadz Fahmi dalam meeting kita selalu berkata, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelayanan dari JSIT untuk sekolah-sekolah di bawah naungannya. Karena apa? Kita adalah sekolah yang berbasis Islam, sudah suatu keniscayaan kita menjadi yang terbaik. Dan mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama Akhlak Academy membangun sistem pendidikan berbasis digital terbaik yang ada di Indonesia, insya Allah. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Urwah. Sekali lagi, ini adalah layanan dari jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, insya Allah. Kepada Ustadz Umam, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz dan Ustadzah sekalian ya, yang telah bergabung di webinar ya kali ini ya. Dan dari Akhlak Academy ya, insya Allah akan terus mencoba mengembangkan ya fitur, kemudian layanan dan seterusnya. Dan sangat diharapkan masukan-masukan dari seluruh SIT yang ada ya, agar bisa semakin menguatkan gitu ya, semakin memperbaiki fitur-fitur yang ada di Akhlak Academy ya. Insya Allah masukan-masukan yang ada sangat berharga bagi kami. Demikian mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Urwah dan Ustadz Khairul Umam yang telah menjadi narasumber pada kesempatan transformasi pendidikan di tahun 2022, yang ini insya Allah transformasi pendidikan kita akan semakin maju. Semoga dengan niatan baik ini JSIT Indonesia akan menjadikan pendidikan terbaik di Indonesia dan insya Allah mengikuti perkembangan zaman. Dari kami cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, gestur tubuh yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, di pertemuan seminar webinar yang berikutnya. Semoga di pertemuan besok tidak lagi berkaitan dengan mengenalkan akhlak, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan akhlak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari kita, untuk kita, JSIT lebih baik dan akan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.